disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Prodi PPKN Universitas PGRI Semarang, Bapak Rahmat Sudrajat, SPD MPD, sekaligus membuka kegiatan pelatihan Briefing Academy. Kepada Bapak Rahmat Sudrajat, SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Dengar, aman. Ya, yang terhormat Bapak Gede Agus Siswadi, MPD, MPil, selaku pemateri hari ini. Kemudian Bapak Bernard Selfriyama Raja ya. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Sri Suneki selaku Ketua Program Studi dan Bapak Fuad Nurzeha Spil Empil selaku Ketua Laboratorium Program Studi PPKN PPSKR Universitas PGRI Semarang. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Gede Agus Siswadi, MPD MPil. Wah, ini muda banget ya. Mungkin umurnya jauh dari saya ya. Atau hampir sama mungkin ya. Pak Gede umurnya berapa Pak Gede? 26, Pak. 26 beda sedikit. Saya baru 28 berarti ya. 28, wah. Beda 2 tahun, Pak. Beda 2 tahun ya. Santai Pak. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gede yang hari ini akan memberikan materi tentang penulisan ya, penulisan buku atau penulisan jurnal ya. Ini diselenggarakan oleh kegiatan ini diselenggarakan oleh program studi PPKN, yang mana program studi PPKN ini sekarang punya punya kegiatan yang akan berlanjut ya, berlanjut. Ini minggu pertama, mungkin nanti minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya nanti akan ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Laboratorium Program Studi PPKN di dalam acara Teras Pancasila. Nah, ini saya selaku Ketua Program Studi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gede, terutama yang hari ini akan memberikan materi. Saya ucapkan banyak terima kasih karena mudah-mudahan dengan adanya materi dari Pak Gede Agus Siswadi ini, mudah-mudahan mahasiswa saya ini bisa tergerak hati dan pikirannya untuk menulis buku. Karena menulis buku itu sebetulnya pekerjaan yang mudah. Ya, mudah. Tapi sulit gitu ya. Yang mudah tapi sulit, artinya mudah itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tapi sulit itu karena ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang memang harus bisa dikuasai oleh penulis buku itu sendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi ini Pak Gede ini bisa memberikan arahan atau memberikan masukan atau memberikan yang pengalaman dari Pak Gede ini untuk mahasiswa di Prodi PPKN. Kemudian selanjutnya mungkin saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Fuad Nurzeha selaku Kaleb PPKN yang telah membuat acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat terutama bagi mahasiswa Prodi PPKN yang sampai hari ini mungkin penulisan buku masih kurang. Tapi mereka sudah diajarkan sebetulnya Pak Gede, ada mata kuliah buku teks. Ya, buku teks PPKN, tapi mungkin hanya materinya saja yang ada di situ.
Sedangkan muatan-muatan yang lainnya mungkin mereka masih kurang menguasai. Mudah-mudahan ilmu Pak Gede ini bisa memberikan warna kepada mahasiswa Prodi PPKN dan memberikan hal yang terbaik bagi Prodi PPKN. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Writing Academy Batch 1 yang diselenggarakan oleh Laboratorium Program Studi PPKN di dalam teras Pancasila secara resmi saya buka. Terima kasih dan saya berharap gitu ya Pak Gede memberikan ilmunya ya kepada mahasiswa program studi PPKN. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Sudrajat SPID yang telah membuka acara pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ilyas Kevin Nadi. Pada saudara, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Waalaikumsalam sejenak warahmatullahi wabarakatuh. kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin dan dimohon yang selainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amatu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim azimil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Maha penuh kasih dan sayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpah rahmat dan kurnia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada siang hari ini, atas izin dan ridho-Mu ya Allah, kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Writing Academy Batch 1. Untuk itu, keridhaan kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkan kami yang salah itu salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Satukanlah hati ini dalam ikatan persamaan yang kuat. Rabbana atina wa sallallahu billahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menangkap pemahaman, serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai sudah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada titik kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, serta seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama acara pembukaan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh peserta agar karena agenda Writing Academy pertama akan dimulai dengan narasumber Bapak Gede Agustus MPD. Pak Namun Fuad, Pak Gede, saya izin duluan ya karena saya masih ada kegiatan ini. Ini sedang di Salatiga sedang meninjau KKN dan persiapan Expo. Saya izin Pak Bernard juga. Nggih, Pak Rahmat. Matur suwun Pak Rahmat. Makasih Pak Rahmat. Pak Kaprodi. Oke, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Saya izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada Mas Bernard ini. Siap Mas. Mas Bernard tuh aktif tuh.
Baik, sebelum kita melanjutkan kepada Bapak Gede, mari kita simak dari CV beliau. Mempunyai nama lengkap Gede Agus Siswadi, SPD, MPD, MPhil. Jabatan pada saat ini asisten ahli dan mempunyai skor Sinta yang sangat besar ya, sekitar 1182. Beliau kelahiran Balirejo 16 Agustus 1997. Alamat kantor pada saat ini ada di Morangan, Karanganom, Klaten Utara, Jawa Tengah. Untuk informasi lebih lanjutnya sudah saya share di grup ya. Bisa kalian simak. Untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, kalian mungkin yang penasaran dengan tulisan-tulisan Bapak Gede bisa disimak di Google Scholar atau di Sinta. Selanjutnya, kami serahkan kepada narasumber kita pada siang hari ini, kepada Bapak Gede Agus Siswadi. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Vina. Operator mungkin bisa jadikan saya co-host ya, biar saya bisa share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Yang saya hormati Pak Kaprodi tadi sudah izin dengan Mas Fuad Nurzeha, ini rekan saya yang sama-sama studi S3 filsafat di UGM. Serta di sini juga ada senior-senior saya yang berkesempatan hadir nimbrung mungkin ya, biar kita bisa diskusi. Ada Mas Bernard, Mas Audi juga ada di sini. Ini teman-teman di UGM. Nah, Mas Panji juga. Oke, saya tadi sudah diperkenalkan sama moderator. Saya Gede Agus Siswadi. Jadi pada kesempatan hari ini itu sangat berbahagia sekali karena mendapatkan kesempatan untuk sharing ya bersama teman-teman di Universitas PG Semarang. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi ya terkait dengan bagaimana sih trik dan tips menulis buku gitu. Karena ini rangkaiannya cukup panjang, ada 5 kali ya, 5 kali sesi saya ngisi. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk diskusi terkait dengan filsafat kepenulisan buku. Nah, materi saya yang pertama itu berkaitan dengan filsafat kepenulisan buku. Dan ini akan berkaitan dengan materi-materi saya yang selanjutnya. Karena materi saya selanjutnya akan berkaitan dengan bagaimana kita menulis buku, sistematika menulis buku, dan sebagainya. Kemudian sampai nanti publikasi buku yang ber-ISBN itu seperti apa. Itu. Nah, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kaprodi bahwa menulis buku itu sangat sederhana sebenarnya. Mudah sebenarnya. Jadi tidak terlalu sulit untuk kita menulis sebuah buku, teman-teman. Nah, tergantung apapun profesi teman-teman, gitu. Nah, dan sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana memahami rangka proses sampai nanti bermuara pada penerbitan buku, gitu. Nah, sehingga saya ingin memperkenalkan teman-teman kepada filsafat penulisan buku. Bagaimana sih sebenarnya kita menulis itu, bagaimana sih sebenarnya proses kita, bagaimana kita menuangkan gagasan, ide, dan sebagainya. Sehingga judul yang saya akan berikan pada hari ini itu berkaitan dengan filsafat kepenulisan buku. Oke, nah teman-teman, kadang-kadang kita bertanya, mengapa sih kita harus menulis? Gitu. Mengapa sih kita harus menulis? Gitu. Sedangkan sekarang kita berada di dunia IoT ya, jadi Internet of Things, jadi segala sesuatu itu bisa diakses dengan mudah melalui internet. Gitu. Nah, kenapa kita harus menulis? Gitu? Bahkan kalau kita flashback, bahkan Tuhan pun menjelaskan dirinya itu di dalam tulisan, di dalam kitab dan sebagainya. Gitu. Nah, ini pentingnya kenapa kita menulis buku. Nah, mungkin di sini ada bermacam profesi, ya.
Jadi ada guru, mungkin kalau misalnya ada seorang guru, kemudian dosen, mahasiswa, profesi lainnya. Nah, guru, ketika menjadi seorang guru, menulis itu juga menjadi hal yang penting, teman-teman. Itu karena guru itu ditugaskan sebagai pendidik, dan pendidik itu tidak lekat juga kaitannya dengan tulis menulis. Seorang guru juga dituntut untuk bisa menulis, seorang guru juga dituntut untuk bisa melahirkan karya berupa buku ataupun artikel ilmiah. Itu untuk sertifikasi guru dan sebagainya. Nah, ketika kita profesi sebagai dosen misalnya teman-teman, ada di sini beberapa profesinya dosen. Dosen itu tidak hanya dilekatkan atau dibebankan sebagai seorang pendidik, tetapi dosen itu lebih dari seorang pendidik. Kalau ia baru pendidik, itu namanya guru, gitu. Nah, dosen dimuatkan atau disematkan bebannya itu sebagai seorang ilmuwan. Ilmuwan artinya di sini bahwa dosen itu juga melakukan riset, bukan penelitian. Nah, di sini yang saya harapkan bahwa penelitian itu jangan sampai berhenti di dalam laporan penelitian saja, tetapi penelitian itu harus bisa dikembangkan, harus bisa dipublikasikan. Melalui apa? Salah satunya melalui buku yang kita terbitkan. Nah, itu. Jadi kebanyakan dosen itu ketika menerima hibah penelitian dan sebagainya, ia cukup hanya sampai dalam laporan penelitian. Padahal bisa dilanjutkan, bisa dikembangkan, bisa diwujudkan melalui buku. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana kualifikasi atau tipe-tipe buku ya nanti. Gitu. Karena dosen ini disematkan sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai seorang ilmuwan. Jadi dosen itu ia bisa melahirkan teori-teori baru, melahirkan konsep-konsep baru, itu melalui penelitian-penelitiannya. Karena ia dibebankan, ia disematkan sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai seorang ilmuwan. Gitu. Nah ini, makanya seorang dosen, ia berkewajiban untuk melakukan penelitian. Gitu. Makanya kalau teman-teman pahami Tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu. Nah bagian penelitian itu dosen disematkan sebagai seorang ilmuwan. Gitu. Sehingga dosen mempunyai kewajiban untuk melakukan riset, untuk melakukan temuan-temuan baru, dan menyalurkan, mensosialisasikan temuan-temuannya itu, mensosialisasikan teori-teorinya itu. Nah, sosialisasi dari teori-teori itu salah satu berupa buku. Gitu. Itu. Nah, kemudian mungkin bagi mahasiswa, kenapa penting menulis? Gitu. Nah, mahasiswa pinter-pinternya apapun, ketika dia tidak menyelesaikan skripsi, maka dia akan nggak akan bisa untuk lulus itu. Nah, walaupun sekarang mungkin ada skema-skema baru ya, tapi poinnya adalah harus menuntaskan karya tulis. Kalau jenjang mahasiswa S1 itu berupa skripsi, jenjang mahasiswa S2 berupa tesis, dan jenjang mahasiswa S3 itu berupa disertasi. Nah, apakah seorang mahasiswa cukup berhenti di dalam menulis atau hasil karya tulisnya itu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang semuanya itu dipajang di dalam di perpustakaan, berdebu dan sebagainya. Nah, sehingga saya harapkan melalui ini teman-teman bisa mampu mengolah skripsi, tesis, dan disertasi teman-teman itu menjadi buku. Bahkan saya ketika menulis skripsi, saya anggap sama juga menulis buku. Itu. Ketika saya menulis skripsi, saya jadikan itu motivasi bahwa saya tidak hanya menulis skripsi nih, tetapi saya menulis buku. Itu. Nah, sehingga motivasi lanjutan untuk kita. Karena itu orientasi saya ketika menulis skripsi tidak hanya berhenti pada skripsi, tidak hanya berhenti pada tesis saja, tetapi lebih lanjut. Skripsi ini bisa jadi buku, tesis ini bisa jadi buku, disertasi ini bisa jadi buku. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan ada sistematika penulisan, sistematika buku, dan ada macam-macam buku. Dan kalau profesi lain, nah, jadi teman-teman yang bergabung atau yang join di workshop ini, itu akan dapat mengembangkan minat dan bakat teman-teman, terutama dalam hal menulis. Karena menulis sekarang itu cukup mudah sekali teman-teman. Berbeda dengan orang-orang dulu mungkin ketika menulis itu harus
susah mencari sumber referensi. Sedangkan sekarang itu sangat berlimpah sekali referensi yang kita dapatkan, sehingga tidak sulit untuk kita tulis di era sekarang. Oke, nah selanjutnya saya akan ajak teman-teman merenungkan, merefleksikan bahwa apa sih kita harus menulis lagi nih? Kenapa kita harus menulis? Selain tadi sebagai dosen, guru, mahasiswa ataupun profesi lain. Nah, yang saya alami, yang saya sesuai dengan pengalaman saya. Jadi menulis itu bagi dosen dapat mendapatkan poin gitu. Jadi seorang dosen itu dituntut untuk ketika dia selanjutnya berproses mengajukan jabatan fungsional dan sebagainya. Nah, buku ini atau tulisan-tulisan ini itu akan nanti dinilai, nanti akan dicek, nanti akan dilihat angka kreditnya berapa. Sehingga bagi dosen, bagi pendidik itu mendapatkan poin. Nah, ini keuntungan kita menulis, teman-teman. Jadi angka kredit untuk jabatan fungsional lumayan kalau misalnya buku referensi, buku monograf itu 20-40 poinnya. Kan lumayan itu untuk menunjang ke jabatan fungsional dari asisten ahli, lektor, rektor kepala sampai guru besar nanti. Jadi itu terhitung dengan tulisan teman-teman. Salah satunya dari penelitian teman-teman itu berupa publikasi ilmiah yang dilakukan oleh teman-teman. Selanjutnya tidak hanya poin, teman-teman. Teman-teman juga bisa mendapatkan koin. Koin di sini mungkin bahan finansial, rezeki dan sebagainya. Sehingga kemarin ketika saya buku saya diedarkan ke Gramedia, itu lumayan penghasilannya, teman-teman. Jadi tidak hanya poin, tidak hanya koin, tetapi juga teman-teman mendapatkan relasi, mendapatkan keuntungan sosial di sini. Menulis itu bisa dijadikan sebagai identitas diri teman-teman. Nah, itu sebagai identitas diri teman-teman, sebagai keseharian teman-teman. Dan karena keuntungannya, karena manfaatnya sebagai sosial, maka teman-teman juga mendapatkan relasi. Orang mungkin tidak kenal dengan teman-teman, tetapi ketika pernah baca tulisan teman-teman, sehingga teman-teman mendapatkan relasi di sini, mendapatkan jaringan yang cukup luas dengan menulis, apalagi ada komunitas-komunitas dan sebagainya. Jadi orang ketika membaca tulisan teman-teman, itu orang kan bisa pahami, oh ini tulisannya bagus nih, sehingga teman-teman bisa dikenal di sini, sehingga mendapatkan pengaruh atau manfaat sosial. Menulis juga itu mendapatkan manfaat kebahagiaan. Saya cukup merasakan ini, teman-teman, bagaimana kita ketika menulis itu, ketika tulisan kita terbit, ketika tulisan kita dibaca orang, ketika tulisan kita dikutip oleh orang, itu kebahagiaan tersendiri, teman-teman. Apalagi ketika tulisan kita ada nih dikutip di daftar pustakanya orang lain nih, itu semacam kebahagiaan tersendiri. Bahkan ketika saya awal menulis ketika semester 3, itu pertama kali dimuat di koran Bali Pos. Saya menulis opini di sana di koran Bali Pos dan dimuat, dan itu ketika saya buka korannya ada foto dan ada tulisan saya, itu kebahagiaan tersendiri, teman-teman. Ada suatu hal yang kita peroleh dan kebahagiaan itu mungkin tidak bisa kita rasakan ketika mendapatkan hal yang lain. Jadi ada kebahagiaan tersendiri yang kita dapatkan ketika tulisan kita terbit, ketika tulisan kita dibaca oleh orang, ketika tulisan kita dikutip oleh orang, itu benar-benar ada satu hal yang kita dapatkan, rasa kebahagiaan itu. Nah, kemudian menulis itu juga sebagai proses ibadah. Jadi mungkin teman-teman sebagai amal, teman-teman muslim itu sebagai amal ya. Karena menulis itu sebagai proses keabadian. Pramudia Anantatur mengatakan bahwa ketika engkau ingin abadi, maka menulislah. Karena akan dikenang sepanjang masa tulisan teman-teman. Walaupun teman-teman sudah meninggalkan ke yang lainnya. Jadi ada hal yang abadi yang teman-teman dapatkan itu. Gitu. Nah, apa sih yang kita dapatkan akibat tidak menulis, teman-teman? Saya akan antarkan teman
biar termotivasi sebelum bagaimana kita memahami landasan filosofis, landasan kefilsafatan terkait dengan menulis itu. Akibat tidak menentu apa, teman-teman? Nah, bagi dosen akan sulit untuk mengajukan atau melakukan peningkatan jabatan fungsional, teman-teman. Karena itu berkaitan dengan poin itu tadi, berkaitan dengan angka kredit itu tadi. Kalau teman-teman tidak menulis dan tidak punya publikasi tulisan, entah buku, entah artikel, dan lain sebagainya, maka akan sulit, akan lama prosesnya. Itu sehingga seorang dosen karena dia dibebankan sebagai pendidik sekaligus sebagai ilmuwan itu tadi, maka dia harus menulis, dia harus meneliti dan mempublikasi karya tulisnya itu. Gitu. Nah, bagi guru, maka ketika seorang guru tidak menulis, tidak melahirkan satu karya, entah itu buku, entah itu artikel, maka guru dikatakan kurang inspiratif. Kalau seorang guru itu hanya mengajar, kemudian mendidik ke sekolah dan sebagainya, kurang inspiratif. Ketika misalnya guru sebagai pendidik sekaligus sebagai seorang penulis, maka itu akan luar biasa. Guru itu akan dipandang keteladanan dan sebagainya. Karena dia bisa melahirkan satu karya berupa buku, artikel, ataupun yang lainnya. Nah, mahasiswa ketika dia tidak menulis, maka akan sulit menuntaskan tugas akhirnya dan berdampak pada kelulusannya. Itu mahasiswa. Walaupun saya katakan tadi sepinter apapun mahasiswa, kalau dia tidak menuntaskan skripsinya, kalau dia tidak menuntaskan tesis disertasinya, itu akan sulit, teman-teman. Gitu. Karena di sini antara profesi, antara kita, ada orang yang ilmunya itu di tangan, teman-teman. Ada orang yang punya ilmunya di tangan. Yang punya ilmunya di tangan itu artinya dia bisa menulis, tetapi tidak bisa mengucapkan, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mengajar dan sebagainya. Makanya ada dosen ataupun guru yang mempunyai ilmu di tangan, maka akan sulit ketika dia menjelaskan sesuatu, akan menjelaskan. Artinya ketika misalnya, kan kita sering lihat guru ataupun dosen, ketika dia menjelaskan, itu sangat sulit kita cerna dan sebagainya. Karena memang ada orang yang tipenya punya ilmunya itu di tangan. Itu. Ada juga orang yang tipenya itu punya ilmunya di mulut. Artinya orang yang bisa bicara, tetapi ketika disuruh nulis, dia nggak bisa. Itu tipe orang yang punya ilmunya di mulut. Gitu. Nah, caranya ketika misalnya orang yang tipe punya ilmu di mulut, artinya ya kita suruh orang yang nuliskan dan kita apa yang kita katakan mungkin bisa dituliskan oleh orang itu. Nah, yang baik itu adalah orang yang punya ilmunya di tangan dan orang yang punya ilmunya itu di mulut. Jadi sinkron gitu. Bisa nulis dan bisa menjelaskan itu. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi tidak hanya kita punya ilmunya di tangan, bisanya nulis tapi tidak bisa menjelaskan, atau sebaliknya, kita punya ilmunya di mulut saja. Bisa diskusi, kalau diskusi kita hebat, debat kita hebat. Tetapi ketika disuruh nulis, itu kita nggak bisa. Itu artinya tipe orang yang punya ilmunya itu di mulut gitu. Itu. Nah, akibat juga tidak menulis adalah kita tidak mempunyai, mungkin tidak disitasi. Karena sekarang itu tulisan teman-teman itu terekam, ada digitalnya. Makanya ketika orang melihat teman-teman, lihat apa yang pernah ditulis oleh orang itu. Itu bisa dicari rekam jejaknya. Itu Google Scholar, Sinta, dan sebagainya, Garuda, dan sebagainya. Itu. Jadi orang ini pernah menulis apa? Apa yang pernah dipublikasi oleh orang ini? Itu. Jadi kalau misalnya kita tidak menulis, maka kita tidak dikutip, kita tidak disitasi oleh orang lain di Google Scholar, Sinta, dan sebagainya. Kemudian akibat tidak menulis, maka tidak ada penghasilan tambahan nih, dan tidak ada sesuatu yang ditinggalkan, tidak ada proses mendapatkan keabadian itu tadi. Gitu. Nah, ini akibat dari tidak menulis, teman-teman. Oke, kita selanjutnya. Nah, mengapa tidak menulis? Terkadang kita mempunyai alasan-alasan, teman-teman. Apakah kita sibuk? Justru saya melihat, saya ingin membalikkan paradigmanya, saya ingin membalikkan perspektifnya ya. Ketika orang sibuk, justru orang sibuklah yang bisa mengatur waktu, teman-teman. Benar nggak? Justru orang yang tidak sibuk, itu dia tidak bisa mengatur waktunya.
Saya melihat hal yang seperti itu. Nah, makanya tidak ada alasan untuk kita tidak menulis. Oh, saya sibuk nih. Justru ketika kita sibuk, kita bisa memetakan, oh jam segini kita gini, jam segini kita gini, jam sekian kita ada jadwal-jadwalnya, ada agenda-agendanya. Jadi orang yang sibuk adalah orang yang justru yang bisa mengatur waktunya. Beda dengan orang yang tidak sibuk, yang justru tidak bisa mengatur waktu. Karena karena misalnya 3 jam kita atau 2 jam kita browsing media sosial dan sebagainya itu sebagai hal yang karena kita tidak bisa waktu itu. Makanya paradigma orang yang sibuk adalah orang yang bisa mengatur waktunya justru gitu. Nah, sehingga tidak alasan sibuk kita tidak bisa gunakan untuk kita tidak menulis gitu. Karena kita sebenarnya bisa mengatur waktu itu. Justru orang yang nggak sibuk baru kita nggak bisa karena kita terlalu terbuai dengan waktu yang banyak yang kita miliki sehingga kita tidak bisa mengatur itu. Orang sibuk adalah orang yang bisa mengatur waktunya. Nah, kemudian apakah kita kalau tidak sibuk kenapa ditulis? Nah, selanjutnya mungkin ada malas. Oh, kita malas nih. Nah, ketika misalnya kita malas ataupun kita punya sifat malas, ya kita harus ada pemicu dan motivator untuk kita bisa membangkitkan semangat kita untuk tulis itu. Nah, ini bagi orang yang malas mungkin. Nah, ada alasan lain lagi. Nulis itu pekerjaan yang sia-sia, nggak dapat hal dan sebagainya, atau tidak ada insentif dan sebagainya, tidak ada uangnya dan sebagainya. Nah, justru sekarang riset-riset itu banyak sekali, hibah penelitian itu sekarang banyak sekali. Bahkan sekarang di bulan-bulan sekarang ya, itu di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama itu banyak sekali ada hibah-hibah penelitian, hibah PKM, pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti, tidak ada alasan untuk kita tidak mengambil uang itu, tidak ada alasan untuk kita ya udah kita nggak ingin coba untuk mendapatkan biaya penelitian atau hibah penelitian itu. Karena sekarang itu ruang itu dibuka luas sekali. Jadi kita punya hibah, kita punya banyak aliran-aliran insentif yang memang memiliki peluang besar bagi kita kalau kita mengambilnya, kalau kita mencoba untuk mengambilnya. Atau kita juga punya alasan tidak tahu cara nulis. Nah, tadi sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Kaprodi, menulis itu mudah sekali. Entar kasih bagaimana tips di mana mudahnya menulis itu. Gitu. Nah, menulis itu suatu pekerjaan yang mudah kalau sudah ada niat. Yang penting niat terlebih dahulu. Kalau sudah ada niat, kita akan bisa. Itu. Makanya banyak hal yang kita bisa jadikan bahan tulisan, banyak hal yang kita bisa jadikan peluang untuk kita bisa tulis itu. Apalagi sekarang referensi itu banyak sekali yang kita jumpai di platform-platform bisa melalui Zlib dan sebagainya, kita download buku-buku gratis dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, lalu apa modal penulis? Modal penulis yang saya rasakan ini berdasarkan pengalaman. Yang pertama adalah fokus. Fokus. Tahu apa yang kita sukai. Jadi nulis itu usahakan sesuai dengan bidang kita. Usahakan sesuai dengan kompetensi kita. Usahakan sesuaikan dengan minat kita, bakat kita. Sehingga fokus dengan apa yang kita sukai. Fokus dengan apa yang kita bidangi gitu. Itu. Kemudian yang kedua, mendalam hal yang kita sukai. Jadi tidak hanya tahu apa yang kita sukai, tetapi kita berusaha memperdalam apa yang kita sukai. Kemudian selanjutnya banyak membaca apa yang kita sukai. Karena menulis itu saling berkaitan dengan membaca. Ketika kita banyak membaca, imajinasi akan banyak sekali. Banyak sekali ide-ide yang muncul ketika kita membaca. Jadi menulis itu samakan dengan proses membaca. Semakin kita banyak membaca, maka semakin banyak juga ide kita menulis. Ini fokus, tahu apa yang kita sukai,
perdalam apa yang kita sukai dan baca yang kita sukai. Itu. Kemudian kedua, modal seorang penulis adalah dedikasi. Itu. Jadi dedikasi lakukan dalam hal yang ada waktu, ada limit. Jadi sediakan batasan-batasannya. Misalnya nih, bulan ini saya menyelesaikan pengantarnya atau bab 1-nya mungkin. Bulan 2 mungkin saya akan lanjutkan bab 2-nya. Jadi ada batasan-batasan yang kita berikan, ada target-target yang kita ingin capai. Kalau tanpa teman-teman melanjutkan atau mengerjakan sesuatu tanpa target, buyar teman-teman. Susah untuk kita mencapai satu hal yang tepat pada tujuan kita. Sehingga harus ada capaiannya, harus ada targetnya. Teman-teman mau publikasi bukunya kapan? Nah, kemarin saya menargetkan, jadi selama 1 tahun, saya menulis, jadi sekarang saya nulis tentang trilogi pendidikan yang memerdekakan. Kemarin terbit 2023 di tanggal 2 Mei. Nah, sehingga saya melanjutkan juga. Jadi selama 1 tahun saya akan menulis untuk trilogi 2. Dan saya batasi, saya berikan limit waktu, saya akan terbitkan di tanggal 2 Mei juga, di hari pendidikan. Jadi jelas. Jadi ada target-targetnya. Misalnya teman-teman di bidang apa nih, cari momen misalnya, atau tahun misalnya, ketika ulang tahun saya akan menerbitkan buku, saya akan menghadiahi diri saya sendiri dengan terbitnya buku. Itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Atau saya, karena saya bergelutnya di bidang pendidikan, maka saya cari momen di hari pendidikan. Sehingga ketika hari pendidikan, saya ada satu hal yang saya sumbangkan di hari pendidikan. Gitu. Dan itu sebagai proses dedikasi juga. Kemudian yang selanjutnya, konsisten. Selama teman-teman tidak buta aksara, maka nulis itu sebagai hal yang mudah teman-teman. Itu. Yang penting teman-teman itu fokus, dedikasi, dan konsisten. Itu yang menjadi pengalaman yang saya alami. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat kategori buku teman-teman. Nah, di sini ada kategori buku yang fiksi, ada buku yang non fiksi. Nah, buku yang fiksi itu banyak sekali. Ada novel dan sebagainya, banyak. Kalau teman-teman suka imajinasi dan sebagainya, buat satu novel. Ini mungkin Mas Bernard di sini banyak menulis novel, beliau ahli kalau misalnya menulis buku yang fiksi, yang berkaitan dengan novel dan sebagainya. Teman-teman bisa buat imajinasi, kisah romance misalnya. Itu teman-teman bisa tulis. Jangan hanya tersimpan di dalam pikiran saja, tapi tuangkan. Gitu. Nah, kategori buku yang non-fiksi itu mungkin yang paling dasar itu yang teman-teman bisa buat adalah diktat bahan ajar. Jadi seorang dosen, kita kan punya LPKPS, kita punya silabus, kita punya agenda yang tiap minggunya itu ada hal-hal, ada tema-tema yang kita akan ajarkan di kelas. Teman-teman dosen bisa kembangkan itu. Jadi ketika misalnya mengenai filsafat ilmu misalnya, di pertemuan pertama saya bahas apa? Nah, itu teman-teman bisa kembangkan. Jangan hanya berhenti saja dalam PowerPoint, jangan hanya berhenti di dalam diskusi apa dan sebagainya, atau hanya ceramah berupa PowerPoint itu tadi. Jangan hanya berhenti di sana. Tetapi teman-teman bisa kembangkan, bisa kreasikan, bisa tambahkan referensi-referensi. Sehingga bisa jadi diktat, bahan ajar. Nah, diktat itu adalah bahan ajar untuk satu mata kuliah yang memang disebarkan kepada mahasiswanya dan belum dipublikasikan. Nah, yang kedua itu ada buku ajar. Nah, buku ajar itu bisa pengembangan dari diktat. Jadi kita buat ya sesuai dengan tema-tema di RPKPS itu. Jadi teman-teman ketika buat PowerPoint misalnya, tiap minggu mengajar misalnya, itu teman-teman kembangkan. Satu PowerPoint aja, itu misalnya kita mengajarnya seorang dosen misalnya 14 kali pertemuan nih misalnya. Karena terpotong UTS dan UAS. Jadi satu tema yang kita ajarkan di tiap minggu, itu bisa kita kembangkan. Satu PowerPoint yang kita tulis, yang kita ajarkan di kelas, itu bisa kita tulis teman-teman, bisa kita tulis, bisa kita ngajar filsafat ilmu nih,
di pertemuan pertama tema yang kita ajarkan itu bisa kita tulis, bisa kita ramu, bisa kita uraikan dengan berbagai sumber referensi dan pemikiran kita sendiri mungkin di sana di dalam buku itu, dan itu kita kembangkan itu. Cantumkan referensi-referensi, tambahkan referensi-referensi, tambahkan pemikiran-pemikiran sendiri gitu. Sehingga satu tema saja, satu pertemuan yang seharusnya kita buat satu PowerPoint, itu bisa kita kembangkan mungkin 10-15 halaman di A4 misalnya, kali sekarang 14. Nah, sekarang misalnya teman-teman konsisten, itu sudah bisa menerbitkan buku ajar. Itu. Jadi mudah sekali. Kita tidak terlalu sulit untuk bisa mengembangkan kreativitas kita untuk menulis itu. Itu bisa buku ajar. Nah, buku monograf selanjutnya, buku yang ditulis itu hanya pada satu topik pohon keilmuan itu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kalau hasil penelitian itu dikembangkan menjadi buku monograf. Itu. Jadi buku yang memang hasil penelitian. Jadi teman-teman yang mendapatkan hibah penelitian jangan hanya berhenti di laporan penelitian saja, tetapi kembangkan, publikasikan, sebarkan itu, sosialisasikan hasil penelitian teman-teman menjadi satu buku monograf. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada buku referensi. Nah, jadi buku referensi itu buku teks, tulisan ilmiah yang cukup luas dan bisa sebagai pendukung bahan ajar. Misalnya teman-teman nulis filsafat pendidikan misalnya. Itu bisa teman-teman ramu melalui buku ajar itu, tapi lebih luas cakupannya. Tidak hanya dalam cakupan RPKPS, tidak hanya dalam cakupan silabus saja, tetapi lebih luas. Itu bisa menjadi buku referensi. Dan kalau kita kaitkan ke poin itu tadi, angka kreditnya lumayan. 20-40 itu lumayan untuk kita mengajukan jabatan fungsional. Itu. Dan masih ada banyak buku, misalnya book chapter. Book chapter itu mudah sekali. Makanya kemarin ngajak teman-teman untuk nulis book chapter. Gitu. Jadi satu tema yang kita garap bareng-bareng. Jadi bab 1 itu kita bab 2 apa dan sebagainya. Jadi lebih mudah dan lebih cepat ketika teman-teman menulis book chapter. Gitu. Jadi ada misalnya 10 orang nih, kita kumpulkan yang memang punya minat menulis, itu kita bisa buatkan satu tema, dan tema itu kita turunkan berapa judul-judul. Itu bisa sekali, gampang sekali, mudah sekali kalau kita niat untuk menulis itu. Jadi ada banyak peluang untuk kita bisa menulis, entah itu buku ajar, buku monograf, buku referensi, dan sebagainya. Itu. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana filsafat kepenulisan buku. Saya mulai, mungkin ini tidak ada di dalam teks apa dan sebagainya, tapi ini sebagai satu hal yang mungkin saya rasakan itu. Yang pertama berkaitan dengan ontologi menulis. Nah, manusia itu sebagai insan yang merdeka, teman. Mohon maaf, waktunya 5 menit lagi, nggih. Nanti lanjutkan untuk diskusi biar lebih. Manusia sebagai insan yang merdeka, termasuk merdeka untuk menulis. Makanya ada scribo ergo sum. Aku menulis, maka aku ada. Kemudian kerangka dari buku pastinya berpacu pada pilar filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Teman-teman melakukan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi tidak terlepas dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini. Ontologinya apa? Biasanya bagian ontologi ini kalau proposalnya itu ada 3 bab, itu bagian ontologi itu bagian pendahuluannya. Karena di sini teman-teman menulis apa dan mengapa. Jadi bagian pendahuluan, biasanya pendahuluan skripsi, tesis, atau pendahuluan buku, biasanya kan berkaitan dengan apa dan mengapa. Apa yang teman-teman tulis dan mengapa menulis itu. Ini kan berkaitan dengan ontologis. Itu. Nah, jadi ontologi dari kajian tulis akan diuraikan pada bab 1 hakikat dari tulisan tersebut, 2 prinsip, yaitu apa dan mengapa. Pada artikel pun, bagian pertama, bagian pendahuluan itu ontologisnya. Metodenya itu bagian epistemologisnya. Kemudian aksiologinya nanti bagian hasil, value, nilai yang teman-teman dapatkan. Nah, epistemologi menulis buku. Kerangka epistemologi, jadi dalam menulis terletak pada teori dan metode yang digunakan. Jadi teman-teman ketika menulis, bahkan ketika menulis buku monograf ataupun apa dan sebagainya, ada metodenya teman-teman gunakan. Bahkan ketika menulis skripsi, tesis, disertasi pun itu ada metodenya.
landasan teori dan juga kerangka berpikirnya. Metodologi yang digunakan harus jelas itu. Kemudian aksiologi menulis. Nah, ini ada tujuan yang ingin teman-teman capai apa? Biasanya di kerangka proposal biasanya ada tuh tujuan, hasil, dan manfaat. Itu kan sebagai suatu nilai aksiologis yang ingin teman-teman capai, yang ingin teman-teman dapatkan itu. Jadi menurut itu tidak terlepas dari kerangka filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologinya itu tadi. Ada bagian pendahuluannya, ada bagian metodologinya, dan ada bagian hasil atau value yang teman-teman ingin dapatkan. Kemudian nilai kebaruan tulisan dan etika kepenulisan. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan proses menulis teman-teman. Jadi teman-teman mungkin percaya atau enggak ya, buku itu biasanya menulis dirinya sendiri. Puisi itu biasanya, atau buku puisi misalnya, kumpulan puisi itu menulis dirinya sendiri. Bahkan saya ketika menulis buku misalnya, itu dia menulis dirinya sendiri itu melalui saya. Makanya teman-teman ketika tulis misalnya skripsi, tesis, dan disertasi, itu jadi skripsi itu dia menulis dirinya sendiri itu melalui saya. Bahkan buku-buku apa yang pernah saya tulis, saya yakin bahwa dia menulis dirinya sendiri gitu. Sehingga jadi tidak ada salahnya untuk kita menulis itu. Jadi itu sebagai proses, karena buku itu sebenarnya menulis dirinya sendiri gitu. Jadi bahkan kita lihat bahwa semesta kata yang ada itu mengilhami pikiran kita dan bisa melahirkan puisi misalnya, bisa melahirkan karya tulis misalnya, bisa melahirkan buku misalnya. Sehingga saya yakin sekali buku itu menulis dirinya sendiri itu melalui saya atau melalui teman-teman gitu. Sehingga lahirnya buku itu sebagai satu proses itu. Nah, proses menulis ini berkaitan dengan motivasi, semangat, dan sebagainya. Kemudian ada imajinasi, ada wawasan materi. Jadi teman-teman kaitkan dengan apa nih bidangnya teman-teman, apa hal yang teman-teman minati, geluti, dan sebagainya. Kemudian ada ide, jadi perluasan dari ide, kemudian inspirasi. Kemudian teman-teman juga harus tahu kerangka dan penulisan kerangka buku, sistematika buku. Jadi teman-teman harus pahami, kalau misalnya menulis buku referensi, kerangkanya seperti apa, menulis buku monograf seperti apa, dan sebagainya. Kemudian ada proses terakhir, itu diterbitkan dan dipasarkan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan filsafat kepenulisan buku. Jadi intinya itu, mari kita menulis, karena buku yang tebal itu dihasilkan dari satu paragraf, ditulis dari satu paragraf. Satu paragraf itu ditulis dari satu kalimat. Satu kalimat itu dimulai dari satu kata. Satu kata itu dimulai dari satu huruf. Nah, teman-teman silahkan mulai dari satu huruf untuk bisa melahirkan satu paragraf, satu kalimat, satu paragraf, dan satu buku yang teman-teman bisa hasilkan. Saya kira itu saya kembalikan ke teman-teman moderator. Kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan sistematika penulisan buku. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo teman-teman moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Gede yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, bisa disalurkan melalui kolom chat. Sebelumnya izin bertanya kepada Pak Gede. Saya sebagai mahasiswa baru di sini ingin bertanya, bagaimana sih cara meningkatkan mahasiswa itu supaya tertarik menulis dan mau menulis? Apalagi kan saya baru masuk dan masih awam sekali tentang bagaimana cara menulis dan lain sebagainya. Cara kita meningkatkan motivasi kita agar mau menulis itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke.
Mungkin gimana Mbak Tina langsung jawab ya. Oke. Yang pertama ini sesuai dengan pengalaman ya. Yang pertama temukan role model teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menemukan role model, oh saya ingin seperti penulis ini nih, yang menulis seragam tulisannya bla 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 dan sebagainya. Yang penting pertama teman-teman temukan role modelnya siapa. Dan teman-teman kategorisasikan bidang minat teman-teman itu apa. Sehingga teman-teman bisa menulis sesuai dengan bidang dan minat teman-teman. Nah, misalnya bagaimana nih kita menularkan ke mahasiswa? Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau saya, mulai dari diri sendiri. Ketika misalnya kita sendiri bisa dan bisa melahirkan satu buku, teman-teman yang lainnya akan termotivasi. Yang penting ada konkretisasinya dulu, ada satu hal yang bisa kita lahirkan. Itu baru kita bisa mensupport, bisa kita memberi semangat kepada teman-teman yang lain. Jadi masalah menulis ini masalah bagaimana kita punya niat dan punya semangat dan punya target untuk kita bisa melahirkan satu karya. Nah, itu yang saya biasanya alami, sehingga sekarang itu kan teman-teman banyak yang ikut karena gini, siapa namanya Mbak Ratna. Jadi kalau misalnya kita punya satu role model, kemudian satu cari juga komunitas kita atau cari teman-teman yang punya frekuensi yang sama berkaitan dengan minat menulis itu. Nah, ketika kita misalnya ketemu sama dengan teman-teman itu, baru kita bisa saling bersinergi di dalamnya. Sehingga kemarin saya juga waktu sama teman-teman S2 ataupun teman-teman yang lain, itu saya buatkan kerangkanya, saya buatkan temanya. Saya ajak teman-teman di kelas itu 10-15 orang itu menulis book chapter. Yang paling mudah itu book chapter dulu. Jadi book chapter itu ada satu tema dan penulisnya banyak. Jadi berkaitan dengan tema yang sama. Jadi kita bisa menulis judul-judul yang sesuai dengan tema. Jadi ada di sini pelopornya. Kalau misalnya Mbak Ratna mau dan punya keinginan untuk kita bisa sama-sama melalui Mas Fuad nanti, melalui workshop ini, jadi tidak hanya berhenti di dalam hanya dalam tataran kita tahu cara menulis dan sebagainya, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya, menerapkannya itu seperti apa. Sehingga kelanjutan dari acara ini, mungkin teman-teman bisa himpun beberapa orang, saya akan bisa ajak teman-teman untuk bisa melahirkan satu mungkin book chapter dan sebagainya. Nah itu kemarin juga mahasiswa saya itu di S1, tapi karena mahasiswa karyawan, jadi dia punya semangat juga untuk nulis, sehingga kemarin UASnya itu, ujian akhirnya itu saya suruh buat esai. Dan itu saya cek betul, saya kasih kerangka tulisannya. Dan ketika selesai, saya terbitkan itu. Masalah menerbitkan buku itu sangat mudah sekali, Mbak Ratna. Sehingga yang penting niat dan teman-teman punya himpunan dan punya komunitas untuk bisa yang sama saja frekuensinya untuk menulis, saya kira akan bisa dijalankan. Saya kira itu, Mbak Ratna. Oke, baik, dimengerti. Terima kasih, Pak. Maaf, Ini Pak, Kevin saya lanjut ya. Sebenarnya saya Kevin sama Wati ingin bertanya, saat ini saya mengalami kendala di bagian publikasi karena harus bayar 2-4 juta. Apakah ada solusi publikasi jurnal yang terakreditasi Sinta? Ini masalah artikel ya. Kalau masalah artikel, ada artikel yang free, bahkan ada artikel yang Sinta itu free. Jadi tidak harus bayar. Tapi kalau misalnya teman-teman hasil dari penelitian dan penelitian itu memang dibiayai oleh orang lain atau dibiayai lembaga lain atau instansi lain yang harus memang dipublikasikan, ya nggak apa-apa untuk bayar. Tetapi kalau misalnya teman-teman cari jurnal yang tidak dibayar, itu bisa. Atau misalnya Mas Kevin nih mau cari publikasi buku yang murah, saya ada tempatnya. Saya ada berbagai teman-teman penerbit
yang memang 300 seharga 399.000 itu sudah bisa menerbitkan buku. Itu murah sekali. Kalau misalnya jurnal yang terakreditasi Sinta tergantung dari Sinta berapa. Sinta 2, Sinta 3 tergantung dari akreditasinya atau rankingnya itu ranking berapa. Karena ada yang free dan ada yang berbayar. Teman-teman bisa cari yang free kalau memang ini hasil penelitian yang tidak dibiayai oleh lembaga lain. Kalau memang dibiayai oleh lembaga lain dan kita harus publikasinya itu dengan dana lembaga itu, saya kira tidak masalah kalau misalnya kita bayar 2 sampai 4 juta itu. Kalau misalnya dia Sinta 2 itu nggak masalah gitu. Karena Sinta 2 memang segitu, tapi ada yang free. Dan yang free itu biasanya antrenya panjang sekali, lama sekali gitu. Kalau misalnya ke buku, saya akan bisa kenalkan teman-teman ke penerbit yang cukup murah, cukup tidak terlalu banyak menguras kantong. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa dan sebagainya itu 400.000 saya kira sudah bisa menerbitkan satu buku gitu. Dan itu dapat layoutnya, ISBN-nya lengkap, kemudian kita punya PDF-nya, dikasih buku PDF-nya, dan kita dapat buku cetaknya. Saya kira itu Mas Kevin. Nanti kalau misalnya saya kan ada di grup juga, nanti bisa teman-teman bisa tanyakan saya di chat bisa. Kalau misalnya masalah publikasi buku. Itu Mas Kevin. Ada lagi? Siap, Kevin. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin pertemuan pada sore hari ini kita akhiri dan kita berjumpa lagi di Jumat depan pada pukul 2 siang seperti biasa. Ya, mungkin nanti materi selanjutnya itu kan berkaitan dengan sistematika penulisan. Nah, nanti saya akan kasih kerangkanya, buku yang seperti ini, bagaimana kerangkanya dan sebagainya. Sekarang kita membahas tadi berkaitan dengan filsafat kepenulisan buku. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita ada 4 kali pertemuan lagi, teman-teman. Oke, terima kasih, Mbak Vina. Mas Fuad. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Gede Agus Siswadi, dan seluruh peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama berjalannya acara ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gede. Terima kasih Mas Fuad. Terima kasih Mas Bernard. Terima kasih nih, Mas Odi. Keren. Terima kasih.